ya, mengecek baiknya atau tidaknya hati kita ini bisa dicek pada 5 hal. Atau dengan kata lain, jika kita ingin mengetahui apakah hati kita ini baik, ya, coba cek terkait 5 hal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia bagus, kalau dia baik, maka implikasinya akan memberikan fungsi baik kepada seluruh tubuh kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, sebaiknya kalau segumpal daging itu jahat, jelek, ya, atau rusak, maka juga akan merusak seluruh diri kita. Ala wahyal qalbu, itulah yang disebut dengan al-qalbu, yaitu hati. Para pemirsa dan sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan mengutip, ya, perkataan dari Ibnu Al-Mulaqqin, ya, seorang ulama hadis dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Jadi Ibnu Al-Mulaqqin di dalam kitabnya Al-Mu'in ala Tafahumil Arba'in, ya, dia mengatakan anna salahal qalbi fi khamsati asya', untuk, ya, mengecek baiknya atau tidaknya hati kita ini bisa dicek pada 5 hal. Atau dengan kata lain, jika kita ingin mengetahui apakah hati kita ini baik, ya, coba cek terkait 5 hal. Yang pertama apa? Qiraatul Quran bitadabbur. Nah, jadi kalau kita ingin tahu salahul qalbi, hati kita ini baik atau tidak, ya, maka cek pada saat membaca Al-Quran. Jika kita membaca Al-Quran kita meresapi, ya, membaca Al-Quran kita penuh tadabbur, kita menghayati, ya, kita dengan khusyuk merasakan bahwasanya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan kita ingin meraih nilai ibadah di dalamnya, maka kita membaca Al-Quran dengan tadabbur. Itu tanda yang pertama yang mengisyaratkan, mengindikasikan bahwasanya hati kita ini adalah hati yang baik. Yang kedua apa? Khala'ul batan. Khala'ul batan. Jadi yang kedua, Ibnu Al-Mulaqqin mengatakan, jika ingin tahu hati seseorang itu baik atau tidak, dia senantiasa menjalankan ibadah puasa. Jadi khala'ul batan itu artinya perutnya lebih banyak kosong daripada berisi, ya. Perutnya lebih banyak dibuat untuk berpuasa, ya, daripada tidak pernah berpuasa. Nah, jadi kalau orang yang berpuasa itu orang yang rajin puasa, seperti sekarang ini Ayyamul Bid, ya. Ayyamul Bid, ya, yang senantiasa berpuasa Ayyamul Bid, berpuasa Senin Kamis, itu salah satu tanda orang yang baik hatinya. Jadi tanda yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Al-Mulaqqin itu, baca Quran dengan tadabbur. Yang kedua adalah senantiasa menjaga ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail. Qiyamul lail. Nah, jadi kalau kita ingin tahu apakah hati kita ini baik atau tidak, sejauh mana konsistensi kita, kebiasaan kita, atau menguatkan diri kita untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, untuk melaksanakan sholat malam, untuk melaksanakan sholat tahajud. Dalam sebuah bahasan yang ada di channel saya tentang sholat malam, sholat tahajud, saya mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, alaikum bi qiyamil lail, hendaknya kalian laksanakan qiyamul lail, fa innahu da'bus sholihin, karena qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh. Kebiasaan orang soleh. Jadi kalau kita bilang, ya Allah jadikan kami ini orang-orang yang soleh, ya Allah, kita selalu berdoa. Kita mengatakan anak-anak kita, ya Allah jadikan anak-anak kami orang yang soleh. Nah sekarang
kebiasaan orang soleh itu biasa kita lakukan atau tidak. Apa itu? Yaitu melaksanakan sholat malam. Melaksanakan sholat malam. Jadi ini 3 yang pertama. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah baca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kedua adalah senantiasa berpuasa. Yang ketiga adalah melaksanakan qiyamul lail. Yang keempat, kata Imam Ibnu Al-Mulaqin ini, jika ingin mengecek kondisi hati kita bagus atau tidak, adalah at-tadarru' indas sahar. At-tadarru' indas sahar. Apa itu tadarru' indas sahar? Yaitu waktu sahur. Waktu sahur itu ya waktu kita biasa makan sahur, ya. Jadi mungkin setengah jam sebelum azan subuh itu udah waktu sahur, ya. Nah, di waktu sahur ini kita bukannya masih nyenyak tertidur, tapi sudah dalam kondisi tadarru', berzikir, ya, menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah, ya. Banyak berdoa, banyak beristighfar pada waktu sahur, maka itu pertanda hati kita bagus. Yang kelima, Imam Ibnu Al-Mulaqin mengatakan mujalasatus sholihin. Mujalasatus sholihin, yaitu senantiasa hadir duduk bersama orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang yang soleh, ya, berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mengingatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Teman ini banyak, kita punya banyak teman, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Tapi kita harus bisa menyeleksi secara personal kita. Jangan sampai teman kita itu justru adalah teman yang tidak menghadirkan diri kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Mulaqin ini, salah satu pertanda bahwasanya hati kita ini bagus, hati kita ini mudah diingatkan pada kebaikan adalah senantiasa gemar hadir duduk, ya, bersama orang-orang yang soleh, baik di majelis keilmuan maupun dalam pertemanan sehari-hari, dalam persahabatan sehari-hari. Nah, itu adalah tanda yang sangat memungkinkan untuk mengecek kondisi hati kita. Kemudian dia menambahkan wa aklul halal wa huwa ra'suha. Ya, jadi setelah yang 5 tadi, setelah baca Al-Qur'an dengan tadabbur, kemudian rajin puasa, kemudian qiyamul lail, kemudian mengisi waktu sahur dengan tunduk dan zikir kepada Allah, lalu bersahabat dengan orang-orang yang soleh, 5 ini adalah tanda bahwasanya hati kita adalah hati yang baik. Beliau menambahkan wa aklul halal, yaitu senantiasa makan harta yang halal. Makan harta yang halal, wa huwa ra'suha. Apa itu? Ini adalah puncak dari segalanya. Karena yang halal masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan tumbuh menjadi yang halal pula bagi diri kita. Sebaliknya, kalau yang haram masuk ke dalam tubuh kita, maka dia juga akan tumbuh menjadi yang haram. Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haram fannar aula bih. Semua daging tubuh kita ini yang kalau dia tumbuh, berkembang dan didasarkan atau bersumber daripada yang haram, fannaru aula bihi, maka dia akan menjadi makanan api neraka. Para jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah jika kita ingin hati kita menjadi hati yang salim, kita selalu membiasakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu doanya? Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Saya ulangi sekali lagi, semoga bisa diamalkan. Untuk menjaga hati kita ini agar selalu menjadi hati yang salim, hati yang selamat, hati yang damai, Rasulullah memiliki satu doa khusus yang juga bisa kita ikuti. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Allahumma taqabbal ya Rabb. Para sahabat dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah hadir menyimak bersama. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita dalam berbagi ilmu agama seperti ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.